Shalom Team. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Come on, clap your hands in the air. At break of day, in hope we rise, we speak your name, we lift our eyes, tune our hearts to your beat. Where we walk, there you'll be, with fire in our eyes, our lives alight, your love untamed, it's blazing out, the streets will glow, forever bright, your glory is breaking through the night. Sing it! You will never fade away, your love is here to stay, by my side, in my life, shining through me every day. You will never fade away, your love is here to stay, by my side, in my life, shining through me every day. Sing with me. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is here to stay, by my side, in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay, by my side, in my life. 1, 2, 3, day. Thank you, Jesus. Dan sama-sama kita mau siapkan hati kita. Sama-sama kita katakan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak
kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku,
membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam, sekali lagi Tins katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Shalom semuanya, senang sekali bisa ketemu dengan Tins hari ini. Saya percaya dan saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan sharing tentang influencer. Influencer mungkin bukan hal yang baru untuk Tins seperti kalian. Karena influencer ini beberapa orang malah ingin menjadi seorang influencer. Jadi influencer adalah seseorang yang bisa berdampak atau bisa berpengaruh kepada orang lain. Nah, hari ini saya ingin berdiskusi atau saya ingin men-sharingkan sesuatu tentang influencer. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tins bisa mempengaruhi orang-orang yang hidup di sekeliling kita. Nah, ternyata influencer ini bukan hanya ada di zaman kita, tapi pada zaman Yesus, bahkan zaman Rasul-Rasul Paulus pun juga sudah ada. Seperti Yesus pada saat itu juga menjadi influencer di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekelilingnya. Bahkan dia tidak perlu meminta like dan subscribe. Semua orang tiba-tiba langsung aja mengikuti dia. Mengapa demikian? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara Rasul Paulus, bagaimana seorang anak muda yang hidup pada zaman itu juga bisa menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, hari ini kita akan buka pertama bersama dengan saya 2 Korintus 1 ayat 12 berkata, "Inilah kemegahan kami, yaitu suara hati kami, memberi kesaksian bahwa kami menjalani kehidupan di dunia ini. Khususnya dalam hubungan denganmu, kami hidup dalam ketulusan dan kemurnian dari Elohim. Bukan dengan hikmat jasmani, tetapi dengan anugerah Elohim." Saya percaya hari-hari ini kita hidup hanya karena anugerah Tuhan saja. Kita tidak bisa berkata sesuatu, bahkan kita tidak berdaya. Tapi anugerah Tuhan yang membuat kita tetap ada, bahkan tetap dalam pengharapan kita menuju pada kemenangan demi kemenangan. Baik, di dalam ayat ini Paulus berkata bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, menarik dari ayat ini yaitu ketika Paulus berjalan, ketika Paulus melayani, ia membawa seorang anak muda. Kalian boleh membaca di ayat pertama. Ada satu anak muda di situ, dituliskan namanya, dan dia bernama Timotius. Siapa Timotius ini? Waktu dia mengikuti Paulus, dia berusia sangat muda. Sehingga tentu saja Timotius memiliki daya tarik tersendiri bagi Paulus, bukan? Sehingga ketika Paulus berjalan-jalan, melayani di berbagai kota, dia mengajak Timotius bersama dengan dia. Nah, sedikit kisah tentang Timotius saya akan ceritakan kepada kalian. Timotius adalah anak dari sebuah pernikahan campuran. Ayah dari Timotius adalah seorang berkebangsaan Yunani, sementara mamanya adalah seorang Yahudi. Nah, tapi si Timotius ini menariknya, dia diasuh oleh neneknya yang bernama Lois. Mereka hidup dalam sebuah keluarga. Nenek dan mamanya si Timotius ini adalah orang yang saleh. Nah, memang tidak dituliskan siapa nama ayahnya,
berapa besar pengaruh ayahnya dalam pertumbuhan si Timotius. Tapi satu hal yang pasti, Timotius bertumbuh di dalam firman Tuhan. Timotius bertumbuh dalam kesalehannya karena orang-orang yang mendidik dia betul-betul memperkenalkan firman kepada dia. Timotius diutus oleh Rasul Paulus untuk pergi ke sebuah kota, sebuah jemaat yang namanya Efesus. Nah, Paulus menyuruh si Timotius, "Timon, yuk pergi ke sebuah kota namanya Efesus." Lalu Timotius bilang, "Saya mau bikin apa di sana?" Lalu si Paulus berkata bahwa di sana itu ada ajaran-ajaran sesat. Hah? Ajaran sesat? Seorang anak muda disuruh pergi ke sebuah jemaat untuk bisa mengantisipasi ajaran-ajaran sesat. Saya nggak bisa berpikir ketika seandainya saya sebagai Timotius, saya akan berhadapan dengan sebuah ajaran-ajaran. Nah, yang namanya ajaran-ajaran sesat tentu saja ajaran-ajaran yang membelokkan kebenaran-kebenaran. Sebagai orang anak muda, saya akan berpikir keras. Saya nggak tahu kalau saudara. Tapi kalau saya sebagai anak muda, saya akan berpikir, bagaimana nanti saya akan diterima? Bagaimana nanti saya akan diperlakukan di sana? Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat ke-12, Paulus berkata kepada Timotius, dan dia menuliskan di sana. Dan saya percaya pesan ini bukan hanya untuk Timotius saja, tapi untuk engkau dan saya, anak-anak muda yang hari-hari ini sedang dipakai Tuhan untuk kemuliaannya yang besar. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, "Janganlah seorang pun memandang rendah kepadamu karena engkau muda. Sebaliknya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dan dalam kemurnian." Sebenarnya di dalam ayat ini sudah ada petunjuk-petunjuk untuk kita. Bagaimana kita bisa menjadi influencer bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, yang pertama, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan. Saya mengambil terjemahan dalam isi English. Berkata bahwa what you say. Kita bisa berpengaruh dan kita bisa mempengaruhi orang dengan perkataan kita. Saya yakin teman-teman teen sering sekali melihat YouTube. Berapa YouTuber sedang bermain di aplikasi tersebut dan mereka sedang berusaha untuk menjadi dampak, menarik banyak orang, menarik banyak subscriber. Dengan banyaknya subscriber, mereka makin senang. Bahkan mungkin ada dari teens juga ingin menjadi seorang YouTuber. Nah, menariknya ketika saya melihat YouTuber terutama dalam bidang gaming ya, beberapa dari mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Dan hari itu juga banyak orang-orang dan banyak anak-anak muda yang sedang tren dengan kata-kata yang seperti itu. Nah, saya satu kali bertemu atau melihat anak saya sedang bermain dengan teman-temannya. Mereka sedang bermain game dan memang seru banget waktu itu. Tapi saya menyaksikan kenapa ketika dia bermain game, seperti mereka tidak bisa mengendalikan dirinya. Macam-macam perkataan mulai keluar. Seolah-olah mereka sedang absen kebun binatang. Mulai dari anjing, babi, dan semua perkataan-perkataan yang menurut saya juga cukup syok mendengarnya. Lalu saya bertanya sama anak saya bilang, "Kenapa sih kalau main game harus mengucapkan kata-kata seperti itu?" Lalu dia bilang begini, "Ya karena itu di TV dan di YouTuber juga kan seperti itu." Saya lalu berpikir, mengapa perkataan-perkataan itu justru menarik orang kok bisa main, bisa terperdaya begitu. Lalu saya berpikir kembali, kalau perkataan-perkataan yang seperti itu saja bisa menarik orang, mengapa perkataan-perkataan kasih itu tidak bisa? Tentu saja perkataan-perkataan yang baik sangat bisa mempengaruhi orang, bukan? Bahkan kata-kata semangat, kata-kata motivasi itu justru membuat orang itu lebih damai, lebih senang, lebih bahagia bahkan.
Lah, satu ketika ada sebuah cerita, ada seorang anak, dia lagi main game, lalu kemudian dia lagi asik main game, lalu mamanya suruh gitu ya. Mamanya suruh, "Dek, tolong dong beliin mami ini bumbu di dapur, tolong beliin mami bumbu dapur ini. Ini di warung situ kan cuma beberapa rumah dari sini, tolong dong beliin." Lalu mamanya kasih duit. "Dek, tolongnya ini 5.000, ini ayo kamu tolong dong beli, ini mama lagi masak. Sudah sementara diaduk ini masakannya." Anaknya lagi main game. "Aduh mah, tunggu mah. Aduh ini mau savage ini mah, sebentar gitu kan." Tapi mamanya juga gak bisa sabar gitu, karena kan kompornya terus menyala. "Dek, tolong dong, ini udah mau nih, ini masakannya nanti dikit lagi udah mendidih." Lalu anaknya bilang gini, "Udah deh mah, ini uang 10.000, mama aja yang pergi beli, kan lumayan, mama untung 5.000. Menarik dari cerita ini yaitu bahwa betapa sebuah game bisa mempengaruhi orang. Bagaimana dengan engkau dan saya? Kita punya sosial media, kita punya sosmed. Apakah itu bisa mempengaruhi orang lain? Apa yang kita posting di dalam sosmed kita? Apakah perkataan yang baik? Apakah firman Tuhan? Apakah kata-kata motivasi? Atau kita sedang mengeluhkan kehidupan kita? Saudara, teman-teman teens, engkau bisa menjadi influencer melalui sosial mediamu. Ucapkanlah kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang manis, sehingga ketika orang melihat, orang merasa diberkati, damai sejahtera, senang, happy melihat postingan-postingan kita. Yang kedua, what you do. Dari tingkah laku, kita bisa mempengaruhi orang lain. Saya yakin dan saya tahu, mungkin orang-orang di sekeliling kita tidak baik, tapi kita bisa baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Sekali lagi saya mau bilang, mungkin orang-orang di sekeliling kita nggak baik, tapi kita bisa baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Keputusanmu hari ini akan mempengaruhi kehidupanmu esok. Bahkan kehidupanmu hari ini yang engkau jalani adalah dampak dari keputusan-keputusanmu yang kemarin. Apa yang engkau putuskan hari ini? Apa yang engkau ingin perbuat pada banyak orang supaya engkau bisa menjadi influencer yang baik? Bukan hanya kita berbuat baik, tapi bagaimana kita bereaksi terhadap masalah-masalah itu juga bisa mempengaruhi. Karena saya memiliki sebuah kesaksian, saya berteman tidak semua dengan orang-orang yang mengenal Kristus. Saya juga punya teman-teman dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tapi ketika saya menghadapi sebuah masalah, mereka lalu bertanya kepada saya, "Kenapa kamu bisa begitu? Kok kamu bisa santai? Kok kamu bisa happy saja? Kamu kok bisa bereaksi dengan masalah seperti itu? Padahal kamu sudah dihakimi, kamu sudah difitnah. Kok bisa nyaman-nyaman saja, seolah-olah tidak pernah ada masalah dalam hidupmu? Bahkan setiap kali saya ketemu kamu itu bawaannya happy aja. Jadi senang kalau ketemu kamu." Nah, bagaimana engkau bereaksi dengan masalahmu? Itu juga bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Hari ini, teman-teman teens, bukan kebetulan engkau mendengarkan firman ini. Mungkin kau berkata dalam hatimu, "Saya bukan dari keluarga yang baik. Mama papa saya aja bilang saya bodoh, bilang saya gak berguna." Tapi hari ini saya ingin berkata kepada kamu, engkau berharga di mata Tuhan. Yuk menjadi dampak yang baik, menjadi influencer yang baik. Melalui perkataanmu, melalui perbuatanmu, engkau bisa memberi magnet kepada orang-orang di sekelilingmu. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Orang bisa lihat Kristus
dari perbuatan kita, dari perkataan kita. Orang bisa lihat Kristus dari terang yang kita bawa. Yesus sudah memberikan terang itu kepadamu. Sekarang bagaimana kita bisa menggunakan terang itu? Apakah terang itu bisa bersinar, bercahaya dengan terang, dengan begitu gemerlap? Tergantung dari engkau dan saya. Yuk ambil keputusan hari ini. Saya mau jadi dampak yang baik. Saya mau jadi influencer yang baik. Dari engkau berinteraksi dengan orang satu sama lain, itu bisa menentukan bagaimana engkau hidupmu bisa berkualitas di hadapan masyarakat. Kita nggak hanya berinteraksi dengan orang-orang yang mengenal Kristus di dunia ini, tapi kita juga berinteraksi dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Bawa terang itu kepada mereka melalui perkataanmu, melalui perbuatanmu. Yuk jadi dampak yang baik, jadi influencer yang baik. Hari ini saya mau berkata bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara. Yesus sudah memberikan kekuatan itu kepadamu, memberikan terang itu. Keputusanmu hari ini, apa yang akan kau lakukan dengan terang itu? Engkau ingin simpan sendiri atau engkau ingin membawakan terang itu kepada dunia ini? Teens, bukan kebetulan engkau menyaksikan tayangan ini. Saya rindu untuk berdoa dan yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, dengan iman hamba percaya buat setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, Kau sudah memberikan terang itu kepada mereka dan keputusan-keputusan yang akan mereka ambil. Roh Kudus yang akan menyertainya. Dan hamba percaya segala perkara dapat dilakukan bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Oke teens, sampai ketemu lagi. Yeshua HaMashiach, bless you. Are you ready to give the best praise for Him? Come on! This is how I praise you. I'll throw my hands up to you, my Savior. I'm gonna stand up. I'll give you everything, 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 all that I am. This is how I praise you. I'm going holy, yeah, I'm on fire. I'm gonna dive in. I'll give you everything, 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 all that I am. 'Cause I'm in love with you. I'm in love with you. For all you brought me through, my praise belongs to you. Oh, 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 oh. This is how I praise ya. This is how I praise ya. This is how I praise you. I'm going in, yeah, I'm on fire. I'm gonna dive in. I give you everything, 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 all that I am. 'Cause I'm in love with you. Yeah, I'm in love with you. For all the wrongs you do, my praise belongs to you. Oh, 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 oh. This is how I praise ya. This is how I praise ya. Glory to the King, glory to the King, to the one who reigns on high. Everybody sing, let the precious ring, to the one who reigns on high. Glory to the King, glory to the King, to the one who reigns on high. Everybody sing, let the praises ring, reigns on high. Come on! This is how I praise ya. This is how I praise ya.
Dengan iman percayalah bahwa berkat dari Bapa Yahweh memberkati engkau senantiasa. Bahkan anugerah dari Tuhan Yesus tinggal tetap di dalammu. Penyertaan dari Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan engkau. Terus bersama dengan keluargamu. Diberkatilah engkau. Studimu diberkati, keluargamu diberkati. Sehat selalu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin.